Pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana cara melakukan restore database atau restore data-data hasil gambar OCT pada ImageNet 6. Pertama yang Anda harus lakukan adalah Anda melakukan persiapan terhadap data-data pasien lama. Di sini saya contohkan pasien RSBP Batam. Untuk file format OCT yang bisa dilakukan restore database adalah file dengan format .fda. Jadi seperti yang rekan-rekan bisa lihat, di sini ada beberapa file FDA. Inilah data-data yang harus dipersiapkan sehingga nanti dapat kita restore. Selain data pasien, kita juga harus mempersiapkan software untuk melakukan data restore database. Jadi pertama-tama kita install terlebih dahulu aplikasinya. Aplikasinya itu sudah saya siapkan di OCT Software, berada di Grabber OCT Triton dan Maestro. Kita buka. Setelah itu kita buka folder DRI OCT Triton. Kita lakukan instalasi terlebih dahulu. Klik next. Klik install. Setelah itu klik finish. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi terhadap aplikasi yang sudah kita install. Klik tombol start, ketik OCTZ, lalu pilih OCTZ dengan logo Triton. Setelah itu klik continue. Lalu pada bagian database kita klik. Nah, di sini harusnya tidak ada ya. Saya coba delete dulu. Harusnya kosong seperti ini. Kita klik add, lalu klik system database. Setelah itu kita isi untuk bagian server dengan kurung buka lokal, kurung tutup. Lalu di bagian authentication mode kita klik SQL authentication. Masukkan username SA dengan password Topcon 1932, T-nya huruf besar. Lalu masukkan database name-nya ImageNet. Di sini bagian yang paling vital, yaitu memasukkan measurements image folder. Kita pilih directory file di mana OCT nanti akan direstore. Jadi tentunya folder tersebut ada di drive D, lalu di OCT, lalu data. D, OCT, data. Lalu paste. Setelah itu sebenarnya untuk archive drives ini hanya opsional saja. Kita isi supaya aplikasinya tidak error, tapi sebenarnya tidak digunakan. Yang paling fatal adalah yang ini ya. Untuk jukebox itu ada di drive E, lalu jukebox. Jukebox. Ini karena saya nggak punya partisinya, jadi saya ikut ide ya, ingat ya. Jukebox. Oh ya, kita dari sini. Sorry. Jukebox. Saya itu klik OK. Lalu klik OK. Klik close. Langkah selanjutnya sebelum kita melakukan restore, kita juga perlu memastikan konfigurasi yang ada di ImageNet. Kita buka ImageNet, klik tombol start, ketik ImageNet. Kita buka ImageNet-nya. Setelah itu masukkan user ID admin, password Topcon 1932, lalu login.
Di sini klik administration, klik system configuration. Di bagian location, kita wajib mengisi OCT data cache, dan OCT data archive. Nah, ini lokasinya sama persis dengan apa yang kita atur sebelumnya. D, OCT data, E, storage cache, dan E, jukebox. Setelah itu kita update jika memang ada perubahan. Kita klik patient. Nah, ini saya pastikan dulu bahwa ini kosong ya, semuanya ini kosong. Lalu kita mulai lakukan restore database. Close aplikasi ImageNet. Kita masuk File Explorer. Klik C. Lalu Program Files. Lalu Topcon. Di DRI OCT Threaten. Lalu kita cari yang namanya OCT data import to 5. Oke, setelah itu kita double klik, lalu klik import from folder. Setelah itu kita targetkan lokasi folder pasien database yang akan kita restore. Nah, tadi jika rekan-rekan ingat, foldernya bernama pasien RSBP Batam. Setelah itu klik OK. Jika muncul warning seperti ini hanyalah konfirmasi bahwasanya ada pasien ID yang sama, apakah ingin dilakukan update atau tidak. Saya sarankan update, lalu klik always the same condition. Lalu kita tunggu hingga proses ini selesai ya. Baik, setelah selesai dilakukan proses data import, ini harusnya tidak muncul karena ada satu file yang tidak dapat diimport, tapi tidak masalah. Kita klik OK, lalu kita klik close. Proses import sampai saat ini sudah selesai dilakukan, maka kita tinggal melakukan proses verifikasi apakah datanya sudah masuk ke database atau belum. Klik tombol start, ketik ImageNet, lalu buka ImageNet. Masukkan user ID admin Topcon 1932. Setelah itu kita klik all. Nah, di sini muncul pasien-pasien ya. Lalu kita klik. Nah, di sini sudah muncul hasil pemeriksaan OCT-nya. Kita cross check dengan cara klik kembali. Nah, ini proses loadingnya ini tergantung dari spesifikasi komputer ya. Dan juga NGO ini cukup besar filenya, jadi tentunya akan makan waktu untuk meload. Nah, ini saya contoh yang radial aja ya, yang lebih cepat. Nah, ini untuk intinya sih sudah bisa, sehingga proses import telah dinyatakan selesai dan ImageNet bisa kembali digunakan. Semoga bermanfaat.